Namaku Rehan. Aku mahasiswa semester akhir di salah satu kampus swasta di Surabaya. Sekitar 2 tahun lalu, aku sempat tinggal di sebuah kosan yang lokasinya lumayan strategis, dekat dari kampus, warteg gampang dicari, dan akses kendaraan umum juga banyak. Tapi satu hal yang bikin tempat itu agak aneh. Posisi kosannya nempel banget sama rel kereta tua yang udah nggak dipakai. Warga sekitar biasa nyebut itu rel mati. Waktu pertama kali ngecek lokasi kos ini, aku nggak ngerasa ada yang janggal. Malah aku seneng karena lingkungannya tenang. Ya, kecuali semak-semak tinggi di belakang yang nutupin sebagian rel itu. Relnya berkarat, rumput udah tumbuh liar, dan nggak kelihatan kayak tempat aktif sama sekali. Tapi pemilik kos, Bu Sarti, sempat ngomong gini pas aku tanda tangan kontrak. Kalau malam-malam dengar suara aneh dari belakang, abaikan aja ya Mas Rehan. Namanya juga tempat lama. Waktu itu aku ketawa aja. Kupikir itu cuma peringatan standar kayak biar aku nggak protes kalau misal suara tikus atau kucing berantem ganggu tidur. Tapi ternyata bukan itu. Awal-awal aku tinggal di sana, semuanya terasa biasa. Aku sibuk ngerjain skripsi, kuliah, kadang begadang, nggak ada kejadian aneh. Sampai suatu malam, sekitar jam 3 pagi, aku lagi duduk depan laptop, mata udah berat banget, tiba-tiba aku dengar suara aneh dari arah rel. Awalnya pelan, suara besi bergesekan. Lama-lama makin jelas, ada suara seperti roda logam yang melintasi rel. Suara khas kereta gitu. Bahkan sampai bunyi klakson keretanya kedengeran. Padahal rel itu udah nggak dipakai. Dan aku yakin banget karena aku pernah cek Google Maps dan nanya ke warga juga. Semua bilang, rel itu mati total. Aku langsung merinding. Tapi karena rasa penasaran lebih gede, aku beraniin diri berdiri deket jendela. Jendela kamarku langsung ngarah ke rel itu. Tapi anehnya, pas aku intip keluar, gelap gulita. Nggak ada apa-apa. Nggak ada cahaya, nggak ada kereta, nggak ada gerakan. Tapi suara itu tetap kedengeran. Terus ada getaran halus di lantai, kayak getaran tanah pas kereta lewat. Aku buru-buru mundur dan langsung nutup gorden. Jantungku deg-degan. Tapi karena aku anaknya logis, aku mikir, mungkin ada suara dari rel aktif yang kejauhan, terus nyampe ke sini karena pantulan suara atau apa, gitu. Malam itu aku paksain tidur. Besoknya aku tanya ke anak kos lainnya. Namanya Fikri, satu-satunya orang yang paling sering begadang juga karena dia kerja freelance editing video. Dia diam sejenak, terus jawab pelan, "Lo juga denger ya?" Aku langsung kaget. Ternyata bukan aku doang. Fikri cerita kalau suara itu udah dia dengar dari beberapa minggu lalu. Tapi dia nggak berani cerita duluan karena takut disangka lebay. Dia bahkan pernah nekat ngintip ke jendela waktu dengar suara itu. Dan apa yang dia lihat bikin aku nggak bisa tidur malam itu. Gue lihat ada kereta tua, kayak model zaman dulu, banget. Catnya kusam, berasap, jalannya pelan. Tapi yang bikin gue nggak bisa lupa, di dalamnya ada penumpang Han, duduk semua, mukanya pucat, kayak bukan orang hidup. Mereka diem, nggak gerak, tapi matanya ngelihat semua ke arah gue. Aku ketawa kecil waktu denger itu, pura-pura nggak takut, tapi dalam hati langsung kacau. Gak mungkin lah, Vi. Lo ngigau kali, kataku sambil nyoba netralin suasana. Tapi Fikri cuma ngelus dada dan jawab, lo coba aja lihat sendiri, kalau berani. Dan aku pun beraniin diri. Malam berikutnya, aku siapin kamera HP, stand, dan duduk dekat jendela. Waktu terus jalan. Jam 2:40, udara mulai dingin. Bahkan AC pun kalah dinginnya. Aku matiin lampu kamar, buka sedikit gorden, dan ngintip keluar. Jam 3 tepat, suara itu datang lagi. Awalnya cuma suara rel berderit, terus disusul bunyi klakson kereta. Kali ini aku dengar dengan jelas. Ada getaran dari lantai, semacam tekanan berat seperti sesuatu yang sangat besar lagi lewat. Terus, dari balik gelapnya semak-semak, aku lihat ada cahaya samar. Lampu tua yang berkedip-kedip, kereta itu muncul. Tua banget. Warnanya hitam berdebu, bentuknya kayak kereta zaman kolonial. Jalannya pelan, tapi stabil. Tapi yang bikin aku benar-benar takut adalah penumpangnya. Mereka duduk rapat-rapat di balik jendela kereta, menghadap ke depan. Sampai satu persatu mereka mulai menoleh ke arahku. Mukanya putih, matanya hitam legam, nggak berkedip. Ada anak kecil berdiri di tengah, pakai baju tidur lusuh. Rambutnya panjang nutupin muka, dan badannya nggak gerak sedikit pun. Tapi kepalanya miring, seperti menatap langsung ke aku. Aku langsung mundur jatuh. Kamera HP ku jatuh, tapi masih ngerekam.
Tanganku gemetar, napas sesak. Rasanya kayak baru dikejar mimpi buruk, tapi ini nyata. Aku langsung merayap ke bawah meja sambil nutup telinga. Tapi suara itu masih kedengeran. Pelan, tapi menusuk. Dan tiba-tiba, Henning. Setelah 5 menit aku beranikan diri ngintip lagi. Rel itu kosong, gelap. Nggak ada bekas kereta, nggak ada cahaya. Cuman kabut tipis yang entah dari mana asalnya. Tapi yang paling bikin aku nggak bisa tidur malam itu adalah satu hal. Gordonku terbuka lebih lebar dari yang tadi aku buka. Padahal aku yakin, aku cuma buka setengah. Dan posisinya sekarang, kayak ada yang ngebuka dari luar. Besok paginya, aku kasih lihat rekaman ke Fikri. Tapi anehnya, pas kita putar ulang, suaranya ada, getaran juga kedengeran, tapi videonya gelap total, nggak kelihatan apa-apa. Sejak malam itu, aku pindah kamar ke bagian depan kos. Nggak deket rel lagi, tapi tiap malam jam 3, aku masih suka kebangun sendiri. Badan dingin, merinding, dan kadang aku ngerasa kayak ada suara rel bergetar dari kejauhan. Waktu aku tanya Bu Sarti, pemilik kos, dia cuma geleng-geleng kepala. Mas Rehan ini beruntung belum diajak naik, katanya. Aku tanya maksudnya apa, tapi dia nggak pernah mau jelasin. Yang jelas, setelah kejadian itu, aku nggak pernah berani ngintip jendela lagi jam 3 pagi. Bahkan sekarang pun, meski udah pindah kos, tiap kali dengar suara besi berderit di malam hari, jantungku langsung berdegup kencang. Karena katanya, siapapun yang pernah lihat kereta itu akan selalu didatangi lagi. Sampai akhirnya dia ikut naik. Dan kalau udah naik, nggak akan balik lagi. Jadi kalau suatu malam, kamu lagi begadang di Surabaya, dan tanpa sengaja dengar suara kereta padahal relnya udah lama mati, jangan lihat ke jendela. Jangan penasaran. Karena kamu nggak akan suka dengan apa yang kamu lihat. Dan bisa jadi, itu jadi malam terakhirmu sebagai manusia.